Sahabat webinar, kita akan menghadirkan Mbak Purota Ayun, SPD MPD. Katanya ke Pak Saiful kalau mau kasih kado nanti di 8 September, kalau tadi di Juli, sekarang 8 September. Ini rata-rata generasi 70-an nih. Tadi 76, sekarang lahirnya di tahun 70. Nah, ini juga guru fisika di SMA Negeri 1 Surakarta, Jawa Tengah. Jadi ini dari Jawa Tengah. Prestasinya banyak banget. Guru berprestasi, finalis lomba karya ilmiah inovasi pembelajaran. Terus banyak sekali nih. Nanti mungkin kita bisa melihat ya isi di bukunya juga. Karena saya lihat juga ini juara 1 di LIPI juga ya sebagai guru pembimbing lomba karya ilmiah remaja. Dan ternyata beliau juga juara 2 lomba MTQ untuk murotal tingkat Kota Surakarta. Wah, keren banget nih Mbak Ayun. Baiklah kalau begitu, untuk lebih mengenal dan seperti apa Mbak Ayun kita bisa melihat dari paparannya. Silakan Mbak Ayun. Terima kasih kepada Ibu Narani sebagai instruktur nasional dari Media Guru dan moderator pada acara ini, dan juga kepada Bapak Saiful Rahman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO Media Guru. Yang saya hormati Bapak Dadang, Wakil IKP Jawa Timur. Yang saya hormati juga Bapak Ibu narasumber yang lain, Ibu Yuliati, kemudian juga Bapak Rahmadi, ya Bapak Rahmadi. Yang saya hormati sahabat webinar, baik yang berada di Zoom maupun yang berada di YouTube channel live streaming pada acara webinar series 5 ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan terutama kesehatan kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita bisa bertatap maya di kegiatan webinar series 5 ini. Kemudian sholawat serta salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya izin share screen ya untuk PPT kami, PPT saya ya, sebentar. Baiklah Bapak Ibu sahabat webinar, pada kesempatan ini saya ingin sharing bersama tentang buku yang sudah saya tulis yang berjudul Nyawa di Ujung Tanduk. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya lebih jauh dengan saya sebagai penulis Nyawa di Ujung Tanduk ini, karena kalau tidak kenal maka tidak akan sayang, demikian ya. Tresno jalaran soko kulino, kalau secara Jawa demikian Bu Nur Aini. Nah sedikit, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur, jadi beberapa pengalaman yang sudah saya alami seperti ini. Jadi saya berasal dari SMA Negeri 1 Surakarta sebagai guru fisika di sana. Kemudian beberapa pengalaman yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur tadi.
Di antaranya guru prestasi, kemudian asesor, trainer, fasilitator, dan juga penilai angka kredit guru tingkat Jawa Tengah. Dan juga di situ saya banyak menulis buku dan juga membuat video Ibu, karena di video itu kan juga di situ beberapa skenario juga harus dideskripsikan, jadi itu harus juga pandai menulis di situ. Jadi sebagai pengalaman yang bisa ditularkan ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian dalam buku yang saya tulis ini sudah saya berikan sinopsis yang bisa Bapak Ibu baca. Di mana pada buku yang saya tulis ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh keluarga saya, yang saat itu benar-benar membuat keluarga saya merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana peristiwa itu terjadi 19 tahun silam, yang menyebabkan istilahnya nyawa suami itu di ujung tanduk. Jadi perjuangan yang luar biasa untuk sampai suami sembuh kembali setelah kejadian tersebut. Dan tentunya harapannya dengan menulis buku ini kan menjadikan inspirasi buat para pembaca nantinya, bahwa tidak ada yang berjalan mulus dalam kehidupan ini. Jadi pasti ada kerikil maupun batu yang menghalangi di setiap langkah kehidupan kita. Nah, ini yang membuat motivasi buat saya bahwa segala ujian yang kita alami, jika kita tulis dalam buku, nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat keseluruhan, masyarakat Indonesia terutama, di mana di balik ujian itu semuanya ada hikmah yang terkandung. Nah, untuk lebih jelasnya, yang ada dalam buku saya tentang kisah nyata ini, ada beberapa bab yang sudah saya tuliskan, dimulai dari bab 1, yaitu tentang situasi awal sebelum kejadian itu terjadi, dengan judul Pagi yang Kelam. Nah, pada bab 1 ini, sekilas saja ya Bapak Ibu sahabat webinar, untuk lebih mendalamnya tentunya Bapak Ibu bisa membaca buku saya nanti ya. Ini hanya sekilas saja di bab 1 tentang Pagi yang Kelam. Nah, pada bab 1 ini menceritakan tentang awal sebelum terjadinya. Jadi saat kejadian pun saya uraikan di sini sampai pada berakhirnya kejadian ini. Jadi dimulai saat suami sebelum berangkat kerja itu mendapatkan firasatnya seperti apa. Nah, di situ saya ungkap dalam buku ini. Jadi dimulai dengan jantung yang berdegup kencang, kemudian sampai pada kejadian saat suami dan kedua temannya. Jadi dalam peristiwa itu korbannya ada 3, yaitu dari sopirnya yang saat itu sudah diambil oleh Allah pada kejadian tersebut. Kemudian suami saya yang juga terkena tembakan, tetapi alhamdulillah mendapatkan pertolongan dari Allah, dan saat ini juga sudah aktif kembali bekerja di kantor, walaupun dengan kondisi tentunya kondisi yang mohon maaf deh, jadi ceritanya memang luar biasa tragis ya. Jadi di operasi itu di dalamnya dibersihkan peluru-peluru yang ada di usus, yang dimana peluru tersebut pecah menyebar di seluruh usus, jadi harus diambil dan dipotong sehingga istilahnya tidak normal kembali seperti semula, tapi alhamdulillah masih bisa bekerja dengan baik lagi sampai saat ini. Dan dalam bab 1 ini pada saat saya waktu itu masih dalam bekerja di sekolah, jadi mengajar, mendapatkan berita seperti ini dan tidak menyangka bahwa kejadiannya akan luar biasa. Dan pada bab 2, pada bagian 2 ini adalah kondisi tempat kejadian. Jadi sewaktu saya dikabari, kemudian saya dijemput sampai di rumah sakit, dan kondisi saat itu mobil suami sudah berlubang banyak sekali. Dan saat itu pun saya juga belum menyangka bahwa yang berada di mobil tersebut adalah suami saya yang saat itu sudah dibawa ke IGD rumah sakit dalam kondisi yang parah dan harus dioperasi karena sudah tertembak. Kemudian
3 orang itu yang satu adalah polisi, yang saat itu sebenarnya sudah ada pendamping polisi, tetapi polisinya juga tertembak dan juga langsung mendapatkan perawatan karena tertembak di tenggorokan waktu itu, ya, sehingga beliau juga harus dioperasi seperti suami saya. Tetapi untuk sopir karena tertembaknya itu ada 5 tembakan di alat organ vital, di jantung, paru-paru dan bagian lain yang vital, maka beliau meninggal dunia saat itu juga. Ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa membaca buku saya ya. Itu bisa menginspirasi itu tadi ya. Bahwa hidup itu memang hanya menerima cobaan dan ujian. Kemudian pada bab 3 ini adalah cerita tentang perjuangan untuk sembuh. Nah, ini perjuangan suami. Bagaimana dari mulai dirawat sampai beliau bisa bekerja kembali. Ini selain perjuangan dari suami, itu juga dari istri, saya sendiri merawat beliau dan juga anak-anak kami yang waktu itu masih kecil ya. Waktu itu masih berusia yang satu 5 tahun, satunya 2 tahun. Kemudian pada bab 4 itu adalah dilihat dari sisi anak. Nah, ini juga kita lihat di situ bagaimana anak pada saat kejadian, kemudian pada saat saya harus merawat suami. Nah, itu semuanya saya tulis di situ. Ya, sampai ini yang membuat masih terngiang-ngiang bagi saya sebagai penulis saat itu. Jadi anak saya yang umur 2 tahun itu sampai bilang kepada keluarga saya ya bahwa enggak usah susah bibi, itu saat itu kan yang mengasuh kan bibi kami selama saya merawat di rumah sakit 1 bulan di ICU. Enggak usah susah bibi karena ayah saya tidak akan meninggal seperti itu. Jadi itu membuat membuat penulis, saya sebagai penulis itu bisa terinspirasi untuk menulis kembali bahwa anak itu seperti mendapatkan bisikan malaikat bahwa ayahnya tidak akan meninggal seperti itu. Kemudian pada bagian yang kelima itu tentang mengupas daripada ungkapan korban. Dalam hal ini korban adalah suami saya. Jadi di situ suami saya setelah sembuh itu kan diwawancara oleh wartawan seperti itu. Kalau saat itu ya dikatakan ceritanya lebih detail mungkin ya dari sang korban sendiri. Lah itu juga saya ungkap di buku saya, sehingga apa yang langsung dari korban itu bisa diceritakan mulai dari awal sampai beliau sembuh dan bisa bekerja kembali. Nah itu juga saya tuliskan di situ, yaitu di bab 5. Kemudian pada bab 6 itu uraian tentang respon dari media massa. Jadi pada saat peristiwa itu terjadi, itu banyak media massa yang meliput. Nah, jadi kalau saat itu saya tidak istilahnya tidak menduga bahwa kejadian ini itu sangat menarik perhatian dari semua wartawan yang ada di Solo, kalau tempat saya kan di Solo nih. Nah, sehingga semua wartawan meliput kejadian ini. Karena kejadian ini benar-benar luar biasa dan membooming istilahnya saat itu. Di tahun 2003 kejadian itu terjadi. Jadi semua majalah, koran, dan media yang meliput daripada kejadian ini itu saya clipping, kemudian saya ungkap kembali di bab 6 ini sebagai respon dari media massa. Kemudian pada bab yang terakhir, pada bab 7, yaitu hikmah di balik kejadian. Di situ saya ungkap, saya cuplikan beberapa ayat Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa orang hidup ini ada ujian, terutama untuk diri saya sendiri, bahwa setiap ujian itu adalah sebagai rahmat. Allah akan mengangkat derajat seseorang itu melalui ujian tersebut. Ini yang membuat saya kuat, ya, sabar, kuat. Sehingga apapun yang terjadi di setiap kehidupan saya itu saya ambil hikmahnya. Pasti ada hikmah di balik itu yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi saya dan keluarga saya. Nah, ini yang sangat menginspirasi saya untuk menulis daripada kejadian tersebut. Walaupun ini kejadian sudah 19 tahun yang lalu. Nah, terutama
bagi anak-anak saya, keturunan saya, itu bisa menjadi pembelajaran bersama. Ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya, untuk isi buku sudah saya ungkap sampai bab yang ke-7. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca dari buku ya. Seperti itu. Kemudian proses dalam penulisan buku. Lah buku ini saya tulis tahun 2018, di mana saat itu saya mengikuti bimbingan teknis penulisan buku dan literasi oleh P4TK IPA yang bekerja sama dengan Media Guru. Kemudian saya punya inisiatif bahwa buku yang saya tulis itu tidak hanya buku pelajaran tetapi juga buku cerita. Lah buku cerita ini saya ambil adalah cerita kisah nyata dari hidup saya tadi. Ya, sehingga melahirkan buku yang saat ini sudah tercetak dengan judul Nyawa di Ujung Tanduk. Kemudian makna yang terkandung dalam buku itu jelas sekali di situ bahwa setiap ujian itu pasti terkandung adanya hikmah. Jadi harus dilalui dengan penuh kesabaran dan rasa ikhlas. Kemudian satu lagi yang ingin saya tularkan bahwa makna dari buku ini itu bahwa ujian itu semuanya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus diterima dengan lapang dada. Terutama pembelajaran untuk diri saya tentunya. Kemudian hasil daripada menulis. Nah, penulis ini menulis Nyawa di Ujung Tanduk. Ini sebelumnya juga sudah pernah menulis, tetapi belum pernah saya itu menulis buku cerita ya. Jadi sebelumnya itu saya menulis buku-buku pelajaran saya sendiri, yaitu buku fisika. Baik itu jenjang SMA kelas 10, 11 maupun kelas 12 yang sudah beredar. Selain itu juga dengan menulis buku ini pun menginspirasi diri saya untuk menciptakan karya yang lain, di mana karya itu saya tulis kemudian saya wujudkan dalam bentuk video. Ya, sudah ada 187 video, jadi bisa disaksikan juga di channel YouTube penulis. Kemudian dengan menulis tentunya membuat saya bisa lancar untuk naik pangkat. Ini Bapak Ibu guru semuanya tentunya kan punya keinginan untuk cepat naik pangkat nih. Nah, ini menginspirasi kita semuanya bahwa dengan senang menulis insya Allah nanti mudah untuk naik pangkat. Ya, alhamdulillah saat ini saya sudah naik pangkat ke 4C. Nah, nanti insya Allah saya pelan-pelan untuk berkarya kembali untuk bisa maju ke 4D. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai inspirasi kita semuanya bahwa seorang guru itu dengan menulis itu luar biasa manfaatnya. Selain bisa untuk orang lain, karya kita, juga untuk diri kita untuk berkarir. Seperti itu. Kemudian untuk di panggung nasional sebagai penularan saja, jadi saya pernah mengikuti lomba video tingkat nasional APBN Kemenkyu dan mendapatkan 10 video terbaik. Kemudian dijadikan sebagai narasumber AP Corner di Kemenkyu. Tentunya sehubungan dengan anggaran yang ada di Kemenkyu yang dikucurkan di sekolah, yang sehubungan dengan rencana anggaran sekolah dan juga di situ aset sekolah. Kemudian juga pernah menjadi fasilitator di kurikulum RSPI ini tahun 2009. Ini beberapa hasil karya yang saya tayangkan, tidak semuanya ya, dan ada 187 karya ceritanya. Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semuanya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain, karena semua karya yang kita buat itu nanti akan menjadi amal jariah kita. Seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Qurrata A'yun. Luar biasa, sangat inspiratif. Saya kira
nyawa seperti apa yang ada di ujung tanduk tadi. Ternyata isinya luar biasa ya Bu Nuraini. Saya peruntukkan kepada narasumber Ibu Qurratu Ayun. Saya salut sekali Ibu bisa mengelola emosi dengan membukukan sebuah peristiwa yang sangat mencekam terkait dengan keluarga Ibu, bahkan suami Ibu. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu, karena yakin saja setiap akan menulis sesuatu yang paling sedih, yang paling kejadian yang paling mengerikan, pasti ujung-ujungnya air mata, itu pasti. Dan saya salut sekali sama Ibu ini bisa mengelola emosi sehingga bisa tertuang dalam sebuah tulisan yang bisa menginspirasi, bisa memberikan trik-trik kepada keluarga yang lain manakala berhadapan dengan musibah, dengan bencana seperti itu, sehingga nantinya buku ini bisa menginspirasi banyak orang. Pertanyaan kami, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa mengelola emosi, karena pasti ini terkait dengan keluarga Ibu, untuk selanjutnya melahirkan sebuah tulisan dalam bentuk buku. Saya kira itu pertanyaan kami. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silahkan Bu Qurratu Ayun. Ya. Terima kasih sekali kepada Bapak Agus Salen dari SMA Negeri 4 Maritengai. Maritengai menikah pundi Bapak? Ning Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ternyata ngerti juga Pak Agus Salen bahasa Jawa. Enggak. Belajar dari Bu Nuraini. Kan tugas di sana loh Pak Agus, di Majene, tapi Majene itu Sulawesi. Majene Sulawesi Barat. Iya kan? Lah selama pecahan dari Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Iya, pernah ke sana. Terima kasih Pak Agus. Tadi Bapak kan ingin sharing bersama dengan saya, terutama saat mengelola emosi. Betul sekali. Saya itu mengalaminya kan sudah sejak tahun 2003, Pak. Jadi perlu waktu yang lama, 19 tahun setelah kejadian, Pak, lah itu. Karena kan memang benar, saat menulis itu saya harus menahan diri untuk menangis. Dan sampai kertasnya itu basah terus, Pak, setiap kali saya menulis per lembar gitu. Memang luar biasa pengelolaan emosi saat menulis kejadian nyata yang itu menjadikan trauma bagi hidup saya dan keluarga saya. Memang, tetapi kalau saya berpikiran gini Pak, kalau peristiwa itu tidak saya tulis, itu tidak akan menjadi pembelajaran untuk yang lain. Terutama itu Pak yang saya garis bawahi, bahwa setiap ujian itu adalah rahmat dan ada hikmah di balik kejadian itu yang menjadikan saya termotivasi untuk tetap menulis walaupun dengan kondisi yang saya harus menjaga hati saya, perasaan saya, mengelola emosi saya seperti itu. Tapi ini saya lakukan demi agar bisa tercipta itu karya saya itu dalam waktu yang saya menulisnya itu memang istilahnya sudah kuat ya, karena 19 tahun kejadian yang lalu. Jadi kalau langsung juga nggak mungkin Pak itu. Betul itu trauma yang luar biasa. Alhamdulillah ini sudah tercipta. Semoga bisa menginspirasi ya Pak ya dengan terbitnya buku ini. Ya, seperti itu Pak Agus. Ya, makasih Bu, makasih.